Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gue untuk mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu adalah Binomo. Nah, Binomo ini ada sebuah aplikasi, dan gue udah investasi di Binomo kurang lebih 2 bulan. Dan sekarang gue mau nunjukin gimana caranya sih menggunakan aplikasi ini. Caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya aja teman-teman ya, dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini juga ada pilihan investasi mulai dari $1 sampai $1000, dan gue akan pilih di $100, dan gue akan pilih dia untuk sepertinya dia mau turun nih, tapi itu sebentar. Oke, kita lihat. Nah, kita pilih naik ya teman-teman. Yes, profit guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gue dan buat nambah income tambahan. Lumayan lah buat tambah uang buat beli handphone. Dengan modal dari $10 aja kamu bisa berpotensi profit dan dapat income tambahan. Apalagi kamu yang punya modal lebih banyak. Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Nah, kalian pilih garis 3 di atas ini dan klik saldo. Tuh, lihat tuh ya kan. Penarikan gua nih teman-teman, tuh mantep gak ya. Nah, jadi buat kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada profit dan ada resiko. Tapi Binomo udah ngebantu gua seenggaknya menghasilkan $200 atau $300. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih, SIOS1, untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya atau klik link yang ada di description box di bawah ini. Udah Office Indonesia kembali bersama pesan YouTube sudah sembarang channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh Oke, sudah ada di rumahnya Kaori, artis TikTok bersama Angela. Angela apa artis ya? Angela atau Kaori ya? Ini Kaorinya. Ini artis TikTok, followernya berapa? 1,4 M di Wih, TikTok. 1,4 juta. Ya kan? Kita berapa put? Jangan lupa di follow TikToknya Dunia Anjing kita yang baru 11.000 followernya. Angela, ini si Kaori udah umur berapa tahun? Jantan betina deh? Dia betina 1 tahun. Oh, betina 1 tahun. Tuh dia lagi cium-cium sepatunya si Putra, soalnya bawa ikan asin. Atau lo tuh Beli dari mana dulu si Kaori ini? Aku dari Meriang. Meriang, itu Iya. mana ya? Daerah mana? Bandung? Bandung ya? Kenapa mau pilihnya Haskell Mahmud sih? Kenapa nggak anjing lain, herder gitu? Karena sebelumnya tuh aku punya husky, tapi meninggal. Oh, udah mati Ya. husky-nya. Terus aku tuh dulu nggak tahu kalau husky sama Malamute tuh beda, cuma taunya beda ukuran gitu. Oh, beda size. Ternyata beda, kirain beda ukuran doang. Iya, ternyata sifat juga beda. Bedanya di mana dia sifatnya sama husky? Lebih asik mana? Ini lebih manja sih, kalau husky kan lebih bandel, terus maunya sendiri. Oh, kalau ini dia lebih itu ya, ke orang lebih attach ya katanya ya. Iya, Cuman kalau dari segi bulu, parahan ini sih. ini lebih banyak ya. Iya. Nah, lalu kenapa mulai kapan merambah TikTok? Dari awal dia di tangan aku. Jadi tapi follower belum 1 juta. Belum, tapi video pertama dia kebetulan waktu itu langsung kayak booming gitu karena pada lihat lucu. Oh, waktu umur berapa dia main TikTok pertama kali? 7 minggu. Oh, dari 7 minggu jadi udah di TikTokin, tapi memang berangkat dari 0 follower ya? Atau sudah banyak? Sebelumnya tuh aku TikTok paling yang kayak di sekolah sama teman-teman gitu. Terus sempet ada kayak video iseng-iseng gitu kan, jadi kayak sempet ada banyak lah, 12 ribuan. Oh, udah 12 ribuan tapi belum 1 juta. Iya. Nah, yang menarik ini ya, Angela? Angela itu suka kasih tips di TikTok. Iya. Iya kan? Kenapa kepikiran kasih tips gitu loh? Sedangkan yang lain tuh kebanyakan cuma lucu-lucuan aja. Iya, gitu. Karena sebenarnya dulu tuh aku termasuk yang awam gitulah, tapi lama-lama banyak belajar juga sih dari Kaori. Oh, kamu jadi tips-tipsnya itu kebanyakan dapat sendiri? Iya, sharing-sharing gitu. Ada sharing juga dari teman? Dari Kaorinya maksudnya. Dari Kaorinya, lalu kepengen bagiin ke itu ke dog lover lainnya ya, supaya nggak seperti kita dulu dapat masalah apa bingung sendiri ya. Iya. Kadang makanya di sini ya, Angela ini walaupun punya informasi yang sedikit,
dia mau berbagi ya. Jangan banyak orang berpikir gini loh Angela. Aduh saya mah newbie, saya nggak berani bagi informasi gitu ya. Padahal sekecil informasi apapun ya, itu berguna buat yang lain ya, terutama bagi pemula-pemula yang lain ya. Nah sekarang tantangannya buat Angela 10 tips. Ya ini 10 tipsnya buat anjing lain apa khusus alasan mamut? Kayak secara general aja kali ya. Secara general ya? Iya. Mungkin yang pertama, kita tuh harus jaga omongan kita, karena mereka tuh sebenarnya ngerti. Jaga omongan gimana maksudnya? Misalkan dulu tuh aku pernah isengin Kaori, bilang Kaori gendut. Abis itu dia langsung kayak diet, nggak mau makan. Oh iya. Kenapa ya anjing bisa ngerti begitu ya? Aku jujur kurang ngerti sih kenapa, tapi emang katanya mereka tuh bisa tahu kita tuh ngomong apa aja. Saya di rumah si Molly juga begitu loh. Jadi si Molly kan itu kan memang gemuk ya. Kalau kita suka ledekin dia gendut, ya kan? Dia nggak mau makan. Itu pertama ya. Jadi jangan ngomong sembarang. Jadi jangan bilang gemuk loh ya. Jelek loh gitu ya, nggak boleh ya. Mesti bilang, oh kamu cantik ya, Kaori cantik ya, lihat lovely banget sih ini. Ya, tapi ini dia lagi shading. Ini giginya nih. Lagi shading ini ya? Iya. Ya, lagi shading. Dia sama semua orang baik begini? Iya. Terus kadang kayak kalau excited banget dia suka kayak naik gitu, kayak pengen meluk. Ini tidur sama kamu di kamar? Iya. Nah, lalu yang kedua, tips kedua? Tips kedua, mungkin dari kecil kita biasain komunikasi gitu, jadi dia sering ngerti ajak kita ngobrol. ngomong apa. Jadi bukan ada yang bilang, oh anjing itu nggak ngerti bahasa manusia ya, tapi dia ngerti perasaan kita. Nah, nah ini dia. Nah, mulai dari gaya ngomong kita ya, dia tahu ya. Jadi kalau kita lagi marah mungkin nada kita beda, ya kan. Jadi kayak puji juga beda ya. Jadi di situ anjing tuh ngerti apa yang kita maksud gitu. Iya benar. Lalu anjing itu punya keterikatan emosi loh sama kita. Nah iya itu. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga ini kita harus kenalin karakternya, karena nggak semua dogi tuh bisa ditegasin. Kayak Kaori kalau misalkan nakal nih dimarahin, dia nggak bisa dimarahin gitu loh, dia nggak terima. Oh iya? Jadi harus diomongin baik-baik, kayak Kaori nggak boleh begitu. Kaori nggak boleh gitu? Jangan begitu ya. Kaori nggak boleh gitu ya, ntar dijual ya gitu ya. Kalau dimarahin dia langsung bawa muka. Oh langsung bawa muka ya, dia tahu ya? Iya. Lalu apa lagi nih? Terus yang keempat, kita harus cari dokter yang kayak dia suka gitu loh, yang dia nggak takut. Oh, dokter hewan. Jadi tapi gini, ke dokter hewan itu makanya dari awal itu banyak dog lovers juga perlu tahu ya. Banyak anjingnya yang begitu ke dokter hewan tuh trauma. Nah, makanya kita mesti mulai dengan benar ya, jangan sampai dia trauma. Karena kalau dia trauma, kesannya dia akan trauma terus, seperti gunting kuku juga ya sama ya, ke salon juga sama ya. Gitu. Jadi cari dokter hewan, nah mesti permulaan yang enak itu bikin dia happy ya, mungkin dikasih snack ya. Iya, bener. Naik ke mobilnya juga happy, nyampe dokter hewannya happy gitu ya. Iya. Jangan ditakut-takutin, ntar disuntik disuntik. Nanti malah nggak mau ke dokter. Nanti malah mau ke dokter ya. Nah lalu pas lagi mau disuntik, pas lagi sakit, kita mesti bikin dia ya nggak fokus di suntikan itu, tapi fokus di hal yang lainnya. Iya benar-benar. Itu 4 ya? Iya. 4. Yang kelima apa? Yang kelima mungkin ini buat malamut kali ya. Iya. Kan mereka terkenal tuh kaki belakangnya kadang suka lemah gitu. Jadi dari kecil tuh kita harus perhatiin bengkok atau enggak, terus kasih suplemen, vitamin gitu-gitu. Nah kalau kamu di ini keramik? Nah ya itu, kalau misalkan Kaori kan dari kecil kan di lantai kan, mestinya nggak boleh. Terus untung waktu itu tuh aku di DM sama ini sibling di Alaskan yang di Medan. Sibling di Alaskan di Medan. Oh iya itu banyak Alaskannya itu dari Dream Castle juga ya kalau nggak salah. Iya itu. Terus dia ngasih tahu pakai ini aja kayak kaos kaki, jadinya nggak licin. Dan jadi dia ngebantu banget. Dari umur berapa dia pakai kaos kaki? Dari umur 3 bulan deh kayaknya. 3 bulan? 3 bulan sampai 5 bulanan. Oh, kaos kaki khusus anjing ya? Yang bentuknya karet bukan? Iya, yang karet itu. Itu sebentar rusak ya? Iya. Gampang robek, apalagi digigitin sama dia. Apalagi kena kukunya ya. Lalu yang ke-6? Yang ke-6 ini sih, bulu tuh harus dijaga banget. Nah ini, kamu jaga bulunya gimana? Ini tidur pakai AC? Iya, tidur pakai AC. Lalu, tapi kalau di rumah nggak pakai AC ya? Iya, tapi dia tuh sebenarnya jarang di luar gitu. Dia keluar kalau misalkan mau makan, poo sama pi. Dia kencing berak di mana? Di belakang. Oh, di belakang ada tempat itu ya? Di rumput? Di taman. Di rumput ya? Iya. Kalau hujan?
Kalau hujan itu kan ada beberapa tuh yang nggak kena. Maksudnya ada atapannya gitu, jadi nggak kena hujan. Oke, udah keberapa tadi? Keenam? Keenam ya. Terus selanjutnya ini sih kayak rajin obat kutu sama obat cacing. Karena kalau itu misalnya mesti dia rutin. kena kutu, aduh. Ya, kutu bukan cuma pusing banyak kutunya, tapi kayak kasus kayak parasit darah Iya, ya. parasit darah. Ya waktu itu ada anjing Sparta ya. Iya. Nah itu kena parasit darah tuh. Itu mesti hati-hati ya. Nah lalu ketujuh. Yang ketujuh paling biar kita nggak stres gitu, dia pipis sembarangan, pus sembarangan, kita harus latih langsung dari kecil. Nah itu disiplin, mesti disiplin. Berapa jam sekali kamu keluarin buat dia kencing? Dulu jujur pas dia baru sampai di rumah aku kayak nggak tidur gitu lah karena harus rajin bawa keluar kan. Ya. Terus temenin dia nangis-nangis mulu. Oh, karena dia nangis-nangis nih. Nah jadi banyak dog lovers tuh ya di awal itu udah putus asa. Jadi akhirnya anjingnya dibuang atau dijual lagi karena dia pikir wah ini akan selamanya kayak begini nih, capek nih. Padahal cuma sebentar ya. Iya, cuman sebulan pertama lah. Paling habis itu sebulan settle. pertama ya. Jadi kayak punya anak baby juga, jadi punya anjing baru. Kita memang mesti disiplin 3 jam sekali misalnya keluarin dia kencing. Ya begitu kencing puji-puji ya. Iya, jadi dia seneng gitu kalau dia good. Ya. Nah ke-8, udah 8. Ke-8 ya kayak gini nih, mereka tuh energinya banyak kan, jadi harus sering diajak main. Kalau enggak kita siapin mainan juga. Oh jadi mesti ada mainannya, lalu mesti ada waktu untuk ajak main atau Iya. ajak exercise ya. Kalau anjing Alsatian Malamute ini hati-hati kalau di luar pas sinar matahari atau pas sore itu memang sudah nggak panas jam 4 gitu mungkin udah nggak panas ya. Tapi aspal itu masih panas. Iya. Nah itu dia panasnya langsung ke atas tuh. Iya. Itu yang mesti hati-hati jadi biar nggak overheat. Aku jarang bawa dia keluar sih, Jarang karena jujur komplek aku tuh kurang aman, jadi ada kutunya gitu. Kayak husky aku juga kena kutu dari tetangga. Ya mesti pakai obat husky obat kutu yang cegah ya kan. Berikutnya ke-9 apa ke-8? 8 ya kayaknya. Berikutnya ini sih, kita harus tahu dia alergi apa, karena beberapa kan ada yang alergi ayam, alergi susu. Kauri sendiri tuh kurang kuat susu, tapi udah mulai bisa gitu. Oh oke. Jadi biar kita mau tahu anjing itu alerginya apa supaya menghindari supaya nggak sakit kulit ya. Terutama kalau anjing bulu panjang begini kalau sakit kulit mah repot setengah mampus ini. Iya. Tapi dia pernah sakit kulit? Dia pernah jamuran. Pernah jamuran. Lalu yang terakhir? Yang terakhir ini sih mungkin lebih ke groomingnya, harus bener-bener kering biar gak jamuran. Ya pas lagi grooming ya. Terus paunya tuh kadang suka nggak dicukur sampai bersih Mesti dicukur. gitu. Mana? Jadi kan licin-licin gitu kan, nggak bisa berdiri. Kauri. Kau. Coba suruh baring. Masih kasih lihat pau nih. Ini wih bersih banget lihat paunya tuh. Ya. Jadi ini bulu tumbuh nanti dia licin. Iya, takutnya Ya, jadi jalannya mesti rajin ngesot-ngesot. di trim. Ya ngeringinnya juga. Nah, cuman masa di Indonesia ini lembabnya tinggi banget. Iya. Jadi kalau bisa kalau nggak pakai AC, mesti di blow setiap hari atau ditaruh di ruang ber-AC. Karena di ruang ber-AC itu jadi dingin. Kamu sering taruh di ruang AC kan? Iya. Ya, jadi bisa lebih dingin. Nah, ini cuma 10. Ya. Nanti sisanya bisa kepo-kepoin TikToknya namanya apa? Blue Benita. Blue Benita, kalau nggak Angel and Kauri. Bisa search dua-duanya nanti muncul. Oke, nanti ada juga di kotak deskripsi ya. Jangan lupa di follow TikToknya, tapi follow TikTok dunia anjing kita juga. Iya, nanti di follow. Nanti di follow nih, bantuin nih. Iya. Baru 11.000 nih. Oke, ada yang mau ditambah lagi, Angela? Mungkin segitu dulu. Segitu dulu ya, nanti nextnya bisa cek di TikToknya Kauri dan Angela, lalu ketik komentar juga mau ngapain lagi berikutnya bersama Kauri. Nanti kita bisa atur vlog lagi ya. Oh ya, kamu ada vlog, ada channel juga ya? Aku baru bikin. Apa nama channelnya? Angela Benita nama aku. Namanya Angela Benita itu sehariannya si Kauri juga ada di situ. Belum mulai, tapi biasanya tuh aku selama ini baru post dari video TikTok lama. Oh gitu. jadi dimasukin ke situ ya? Oke deh, bye-bye. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik.
Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Han, pengen kenalin Optimax. Apa ini? Suplemen tambahan buat anjing. Oh, Ya, jadi bentuknya tuh bubuk. Dia ini amino amino acid. juga dari serangga punggung hitam. Oh, Ya kan, jadi kasih makan satu, ada skupnya di dalam, satu skup untuk satu mangkok anjing, satu mangkok makanan, diaduk, dikasih ke anjing. Ini buat nambah nafsu makan tuh, bentuknya ini. Ini makanya enak, enggak, makasih. enak rasanya, makanya anjing tuh doyan. Oh, tapi wangi sih. Wangi, ya Wangi. kan. Jadi dia udah ada mineral-mineral, jadi buat anjing yang makan makanan rumahan atau raw food gitu ya, cook food, pakai ini campurannya. Wangi. Murah lagi. Sekarang lagi promosi cuma 150.000. Satu ini. Ya. Terus ini setiap hari kasih satu scoop Boleh, aja? ya. Atau kayak setiap makan satu scoop? Setiap satu hari satu scoop boleh, setiap kali makan juga boleh. Tambahan aja kok ini. Ya, Optimax dapatkan di toko-toko pet shop kesayangan Anda. Kita mau memperkenalkan ini Surgrow 100, ya kan. Ini Surgrow ini kalsium dari zaman dulu udah melegend, ya udah melegenda. Nah, selain kalsium dia ada fosfornya, karena penting sekali kalsium itu harus ada fosfor supaya penyerapan kalsium itu di darah itu lebih sempurna. Dan jangan lupa kalau dikasih Surgrow dijemur juga di matahari supaya dapat UVB-nya. Ini Surgrow buat vitamin kalsium. Jadi kebutuhan kalsium ya. Jadi kadang ada anjing yang dari dog food kalsiumnya kurang cukup. Ini segelnya saking kencengnya susah bener dibikin. Segelnya kenceng ini made in Australia asli bud. Nih kita cemungin. Ini kalsium Surgrow. Nah kalsium ini selain ada kalsiumnya mesti ada fosfornya. Jadi buat penyerapan di darah lebih cepat. Ya. Katanya orang nggak afdol kalau misalnya gue promosin vitamin, snack atau makanan hewan gitu ya, nggak gue makan. Ya jadi ini buat Surgrow ya, aman buat anjing kita, anakan kesayangan kita. Ya kan, buktinya di mana? YouTuber paling keren Nusantara, Bobisan makan. Oh, bisa makan? Boleh mau coba? Saya coba satu. Waduh, kalsium. Enak rasanya. Ya, tapi ingat ya, pemberian kalsium Surgrow ini mesti juga disertai dengan dijemur matahari. Ya, di atas jam 10. Supaya penyerapan kalsium itu lebih bagus lagi.